Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lahan seluas 3 hektar di kota Parepare dilalap si jago merah. Api merambat ke arah pemukiman, warga pun panik. Kebakaran terjadi di ruang tahanan Polsek Gantarang di Kabupaten Bulukumba. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi polisi terkait penyebab kebakaran. Setelah 78 tahun Republik Indonesia merdeka, ratusan warga di Kepulauan Selayar belum mendapat aliran listrik. Lahan seluas 3 hektar di Kelurahan Lapade, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dilalap si jago merah. Api yang mulai berkobar sejak Jumat malam itu merambat ke arah pemukiman. Warga pun panik. Kobaran api menghanguskan 3 hektar lahan di Kelurahan Lapade, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sabtu lalu. Api yang mulai melahap lahan seluas 3 meter itu terjadi pada Jumat malam. Perlahan merambat mendekati arah pemukiman. Warga sekitar pun panik. Api mulai mendekati pemukiman karena kencangnya tiupan angin. Sementara petugas damkar kesulitan akses menembus daerah-daerah yang terbakar. Akses jalan, makanya agak lama proses pemadamannya. Pak, tadi ini memang api sudah dekat dengan pemukiman warga juga ya? Iya, sudah dekat. Makanya tadi warga panik. Makanya kita cepat ambil langkah. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah 3 jam kemudian. Beruntung tidak berdampak pada kerusakan pada barang berharga milik warga maupun fasilitas umum. Pihak pemadam kebakaran dan warga sekitar belum mengetahui penyebab awal kebakaran lahan tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Masih soal peristiwa kebakaran, kali ini kebakaran terjadi di Makassar. Diduga arus pendek listrik atau korsleting listrik, 4 unit rumah di kota Makassar terbakar. Petugas damkar yang dikerahkan kesulitan mengakses titik api karena berada di antara gang kecil dan dipenuhi mobil milik warga. Akibatnya proses pemadaman api butuh waktu lama. Kepanikan warga terjadi melihat api dengan cepat meluas, membakar 4 unit rumah warga yang berada di tengah pemukiman padat di Jalan Kakatua 3, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat malam lalu. Sumber api diketahui berasal dari salah satu bagian atap rumah warga saat ditinggal pergi untuk beribadah. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Makassar yang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api diterjunkan dengan cepat. Pihak pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk menjangkau titik lokasi kebakaran karena sempitnya akses jalan menuju titik rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah setelah 4 unit bangunan rumah warga ludes terbakar. Sementara para korban tidak dapat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Oh, iya. Ada berapa rumah ini? Saya nggak tahu juga ke sana masuk di dalam. Oh, gitu. Yang pertama rumahku yang kena juga. Oh, kena jual mata terus. Ada ledakan sebelumnya kah? Ya, Ada ledakan sebelumnya? saya nggak tahu juga itu Pak. Karena saya tiba-tiba di dalam seorang 2 cucuku dengan adikku yang satu yang sakit. Dari mana awalnya api itu, Bu? Tetangga di sebelah temennya Geu. Dari atas? Nggak tahu juga dari mana, dari listrik kah apa saya juga nggak tahu. Pihak Polsek Mamajang telah memasang garis polisi di rumah warga yang terbakar dan dilakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari dugaan awal, kebakaran diperkirakan karena korsleting listrik. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu kebakaran terjadi juga nih di ruang tahanan Polsek Gantarang di Kabupaten Bulukumba. Sel tahanan hangus dan rusak dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi polisi terkait penyebab kebakaran dan jumlah korban akibat kebakaran. Sel tahanan hangus dan rusak. Ya, itulah yang terjadi di Polsek Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada Jumat pagi.
Belum diketahui terkait jumlah tahanan yang ada di dalam sel saat peristiwa terjadi. Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Resort Polres Bulukumba maupun Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab terbakarnya ruang sel tahanan di Polsek Gantarang. Belum diketahui juga korban hingga data jumlah tahanan saat peristiwa kebakaran itu terjadi. Salah satu aktivis bahkan menantang kepolisian untuk transparan terkait terbakarnya ruang sel tahanan di dalam polsek. Patut dicurigai atau mungkin dilakukan investigasi dari mana ini tahanan mendapatkan sumber api. Yang namanya tahanan itu harus steril. Dia tidak boleh membawa alat-alat yang bisa membahayakan dirinya maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini perlu kita keterbukaan dari pihak kepolisian untuk mengungkap ini. Dari mana dia mendapatkan ini? Yang jelasnya ini sebuah kelalaian. Hingga saat ini belum diketahui jumlah tahanan yang masih bertahan di Polsek Gantarang. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Dugaan pelecehan seksual tahanan wanita oleh polisi di Polda Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Kompolnas. Kasus ini diharapkan diproses secara serius, baik proses etik hingga pidana dengan jeratan undang-undang berlapis. Kompolnas Republik Indonesia menyoroti kasus polisi di Polda Sulawesi Selatan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan wanita. Kasus dugaan pelecehan seksual ini diharapkan diperiksa secara profesional berdasarkan Scientific Crime Investigation. Jika Bribtu S, terduga pelaku, terbukti melakukan pelecehan seksual, tindakan yang dilakukan bersangkutan dikategorikan tindakan yang sangat kejam dan mencoreng institusi Polri, sehingga harus ditindak proses etik dan juga pidana dengan jeratan undang-undang berlapis. Pihak Kompolnas juga meminta atasan yang bersangkutan ikut bertanggung jawab karena dianggap gagal dalam mengawasi anggotanya. Kami juga mendorong pemeriksaan secara etik dan jika nanti terbukti bersalah, yang bersangkutan harus dihukum dengan seberat-beratnya, dalam hal ini dipecat. Kami berharap tidak hanya yang bersangkutan tetapi atasan yang bersangkutan juga harus ikut bertanggung jawab karena pengawasan dari atasan secara melekat itu sangat diharapkan. Jika sampai anggota melakukan tindak pidana, maka atasan juga harus dihukum. Sebelumnya kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual ini mencuat ke publik setelah salah seorang tahanan wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh anggota polisi di dalam sel tahanan Markas Polda Sulawesi Selatan. Pasca peristiwa ini, pihak bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat dan mengamankan terduga pelaku untuk diperiksa. Resabu melaporkan dari Makassar. Seorang pelajar di Bulukumba yang tengah berkegiatan pramuka meninggal dunia setelah mobil pick-up yang ditumpangi bersama 14 pelajar lain terguling ke parit. Korban yang mengalami patah bagian leher mengembuskan napas terakhir setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit. Duka menyelimuti kediaman Ahmad Dhani, pelajar Madrasah Sanawiyah swasta Gupi yang meninggal dunia pada Jumat dini hari. Pelajar berusia 12 tahun itu menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit, usai mengalami kecelakaan saat berkegiatan pramuka pada Senin lalu. Orang tua korban dan kerabat tak kuasa menahan haru ketika jenazah disemayamkan di rumah yang terletak di Dusun Paruku, Kecamatan Rilau Alih, Bulukumba. Bersama 15 siswa lain yang menjadi anggota kuartir cabang Pramuka Bulukumba, Ahmad Dhani menjadi korban saat mobil pickup yang mereka tumpangi terguling di dalam parit. Ahmad Dhani adalah korban terparah karena mengalami patah tulang di bagian leher. Kami di Pramuka, guru-guru menjadikan ini pembelajaran. Dari setiap kegiatan Pramuka, saya selalu menganjurkan, jangan pernah melepaskan anak-anak kita. Mulai berangkatnya sampai kembalinya harus dipastikan bahwa dia sudah sampai di rumah. Termasuk juga fasilitas,
yang menunjang kendaraan, itu harus dipastikan bahwa semuanya itu harus clear sampai anak-anak kita sampai di tujuan. Dari 15 siswa, selain Ahmad Dhani yang meninggal dunia, ada 6 siswa lain yang telah pulih hingga diperbolehkan pulang. Sementara 8 lainnya masih dalam kondisi kritis karena menderita patah tulang. Kini polisi telah resmi menahan pengemudi mobil pickup yang membawa para pelajar tersebut, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak sekolah, diantaranya kepala sekolah dan guru pembina pramuka, terkait dugaan adanya kelalaian pengawasan. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.